Ini adalah salah satu fan cooler yang worth it untuk kalian beli. Harganya cuma 200.000 tetapi sudah bisa beku seperti ini. Ya, ini adalah fan cooler X65. Daya inputnya 9 volt 3 ampere. Tapi cooler ini agak berat. Kelengkapannya seperti ini. Yang pertama ada buku panduan. Kemudian ada kabel USB Type-C. Dan ini dia fan cooler X65. Ada motif karbon. Di tengahnya ini semi transparan berwarna ungu. Dan ini ada tombol on off-nya. Kalau di bagian bawah seperti ini. Ada colokan USB Type-C. Kemudian heatsinknya berwarna ungu. Dan ada letak holder. Jadi cooler ini cocok banget dibuat live streaming TikTok. Apalagi kalian host, itu sangat worth it pakai cooler ini. Untuk live streaming berjam-jam pakai cooler ini auto bisa bosku, karena HP kalian tidak akan overheat. Dan ini bisa digunakan di semua HP dengan lebar 68 mm sampai di 89 mm. Ternyata di cooler X65 ini ada 3 mode kecepatan. Kecepatan pertama masih silent. Untuk suaranya seperti ini. Dan saya coba untuk mode kecepatan yang kedua. Nah, ini suaranya. Gimana? Dan kalau ini yang paling kencang di X65. Suaranya lumayan ya. Lumayan berisik. Dan saya coba untuk tes fan coolernya dengan kecepatan paling kencang di 30 menit. Dan ini hasilnya untuk fan cooler X65. Ternyata banyak sekali embun yang ada di sini. Dan ini suhu ruangan saya di 34,5. Untuk pengetesannya di sore hari guys ya, tanpa AC, tanpa kipas. Dan hasilnya tadi bisa -1 derajat Celcius. Untuk embunnya ini cuma di bagian tengah aja, di bagian sisi-sisinya masih kosong guys ya. Mungkin harus dimodif sedikit. Entah itu ditambahi thermal pad ataupun pakai cara lain. Nah, jadi saya penasaran, kita coba eksperimen di ruangan yang ber-AC. Untuk cooler X65 ini apakah muncul bunga es atau sampai beku? Kita tes selama 1 jam. Di 15 menit ini sudah muncul embun seperti ini. Kalau kalian lihat secara teliti, embunnya ini sudah mulai beku. Dan ini hasilnya pengetesan ruangan ber-AC pakai cooler X65. Wow, suhunya bisa -10 derajat Celcius. Jadi kebukti banget, suhu ruangan itu sangat berpengaruh. Yang awalnya embun, ini langsung berubah menjadi es serut, bahkan esnya sampai setebal ini. Kalau pengetesan fan cooler sebaiknya kalian nggak usah pakai AC, apalagi para fanatik itu selalu membanding-bandingkan sama para YouTuber. Aku lihat di YouTube ini kok muncul bunga es, ketika saya beli kok cuma berembun aja, akhirnya komplain. Soalnya saya pernah jualan fan cooler, dapat komplainan seperti itu. Ya aku pun bingung, waktu pengetesan ya embun aja yang keluar. Ternyata rahasianya pakai AC guys. Jadi gitu ceritanya. Dan saya coba di HP compact, di Samsung S23 ini ternyata masih muat. HP layar kecil masih aman guys ya. Dan di sini kita kasih perbandingan. Ini Samsung S23 bukan A54. Kita tes pakai aplikasi CPU throttling. Dan ini hasilnya tanpa cooler. Samsung S23 ini mengalami throttling. Ya, ketika suhunya sudah mulai panas langsung diturunkan performanya. Itu yang menyebabkan HP-HP mahal itu terjadi ngeframe
karena suhu panasnya sudah melebihi batas amannya. Kalau overheat nanti takutnya malah ngerusak komponen lainnya seperti baterai, kemudian CPU, dan lain-lain. Nah, kita coba pakai fan cooler X65 ini di Samsung S23. Kita tes lagi guys. Dan inilah perbandingan tanpa cooler dan setelah pakai cooler, ini hasilnya. Meskipun baterainya di 34% ya, performanya masih stabil seperti ini. Walaupun gak stabil itu sih ya, karena baterainya sudah di 34%. Dan kalau kita tempelin di HP panas, untuk cooler X65 ini nggak bakalan muncul embun. Dan panasnya pun nggak sampai minus, tapi cuma di 7 derajat Celcius aja. Nah, kalau di bagian sini itu pasti dingin ya, karena itu langsung menempel di coolernya. Tapi kalau di bagian mesin itu panasnya masih cukup lumayan di 43. Jadi gimana guys menurut kalian untuk cooler ini? Apakah berfungsi, bermanfaat, bisa menurunkan suhu yang terlalu panas? Kalian bisa simpulkan sendiri. Dan ini hasilnya setelah saya tes pakai Samsung. Nah, di sini ada aksesoris yang bisa menyebarkan dingin coolernya. Kalian beli heatsink seperti ini agar dinginnya bisa sampai ke mesin. Dan kita lanjut untuk tes bermain game. Di Poco F5 kita main game emulator PS2. Untuk nama gamenya adalah God of War 2. Dan seperti inilah hasil Poco F5 ketika bermain game emulator. Untuk rata-rata FPS-nya di 52,1 dan untuk suhu tertinggi di 42 derajat Celcius. Untuk aplikasi yang saya pakai di sini adalah Scan 6 yang harus membutuhkan akses root agar hasilnya lebih akurat. Kemudian saya coba fan cooler X65 ini di Poco F5 dengan game yang sama, game emulator God of War 2. Dan apakah Poco F5 ini bisa ditaklukkan oleh cooler dari X65 ini guys? Dan hasilnya cooler X65 bisa menaklukkan suhu Poco F5 dengan suhu di 37,9. Kita bulatkan 38 derajat Celcius. Untuk masalah performa di Poco F5 makin terjaga dan makin stabil daripada kalian yang tidak menggunakan cooler. Saran saya sih, pakailah cooler kalau kalian yang suka main game, apalagi live streaming. Takutnya kalau keseringan overheat itu berpengaruh di jangka panjang untuk HP-nya. Soalnya HP gaming itu kebanyakan matotnya. Karena ini adalah aksesoris gaming, ini aman banget untuk HP kalian. Dan untuk kekurangan cooler ini, dinginnya cuma di bagian tengah aja. Jadi gak merata. Nggak kayak di Memo yang kemarin saya review. Kalau cooler Memo C10 itu dinginnya sangat merata dibandingkan sama cooler-cooler yang saya review. Tapi kekurangan Memo C10 ini nggak bisa muncul bunga es. Jadi gimana guys menurut kalian untuk cooler dari X65 ini? Apakah cooler X65 ini worth it untuk dibeli? Coba tulis di komentar.